lagi Pak terkait capaian realisasi anggaran tahun 2022 yang sudah mencapai 99,2% dan mendapat predikat WTP di tahun 2022. Selamat juga atas tahap-tahap yang sudah dilewati dalam rangka upaya Indonesia untuk mencapai Financial Action Task Force. Yang saya ingin tanyakan Pak, terkait prestasi dalam pengungkapan TPPU, sebagaimana yang dijelaskan dalam materi yang kami terima Pak, dari tindak pidana korupsi sebesar 81,3 triliun, dari perjudian sama Pak sekitar 1 triliun, namun dari GFC, Green Financial Crimes, sangat rendah hanya 4,8 triliun. Angka ini terungkap masih kecil dibanding dengan perjudian maupun tindak pidana korupsi ataupun penambangan liar yang terjadi di mana-mana Pak, terkhusus di dapil saya, Sumsel 1, tepatnya di Muratara Pak. Saya melihat dari sebelumnya ada 170 titik dan sekarang saat ini naik menjadi 250 titik penambangan ilegal di Muratara. Maraknya penambangan liar tersebut Pak tentu merupakan potensi besar untuk PPATK menyoroti meningkatkan temuan-temuan yang dapat terungkap lagi dalam bidang GFC. Demikian pula dengan temuan pengungkapan dari sektor penggelapan dana yayasan Pak. PPATK sendiri mengakui dari hasil analisis adanya funding untuk terorisme melalui penyimpangan penggalangan dana donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan. Namun yang terungkap hanya kecil sekali Pak, hanya 1,7 triliun. Bisa dijelaskan Pak mengapa seperti itu, dan saya tetap mendukung kinerja PPATK untuk dapat mengungkapkan lebih masif lagi. Lalu yang kedua, saya ingin fokus terhadap kasus Indosuria Pak. Banyak sekali aduan dari korban masyarakat mendesak untuk mengungkapkan kasus tersebut. Maka dari ini saya ingin mencoba untuk breakdown lagi Pak terkait kasus simpan pinjam Indosuria, di mana kejanggalan pertama yang terjadi adalah KSP Indosuria menyampaikan laporan keuangan, tidak menyampaikan, mohon maaf Pak, tidak menyampaikan laporan keuangan sejak tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 terjadi gagal bayar yang dialami oleh sejumlah nasabah. Lalu di tahun 2020 juga sejumlah nasabah menerima surat dari KSP yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan Pak. Dan nasabah mulai mengeluh, lalu berikutnya beberapa nasabah kemudian mulai membuat laporan polisi secara mandiri ataupun kolektif. Dan menurut data dari Kejagung Pak, kerugian yang didapat dari hasil laporan analisa PPATK sangat besar, mencapai 106 triliun. Di sini PPATK pun sudah mengungkapkan adanya penemuan tindak pidana pencucian uang. Dana yang dihimpun dialirkan ke sejumlah anak perusahaan Indosuria Pak, holding yang ada di sekitar 27 perusahaan. Selain ke anak perusahaan juga, aliran juga mengalir ke sejumlah perusahaan cangkang luar yang diduga terafiliasi dengan KSP Indosuria. KSP Indosuria juga diyakini telah membeli banyak aset dengan uang yang dihimpun Pak. Padahal sebuah koperasi tidak seharusnya mengalirkan dana anggota keluar lingkaran keanggotaannya. Dari sini sudah jelas Pak, ada hukum pidana, yaitu pasal 472 terkait penggelapan dan pasal 378 terkait penipuan, yang dapat dijerat pelakunya untuk mendapat hukuman yang sangat berat. Namun lagi-lagi terdakwa menemukan celah dan divonis bebas, menyebabkan kekecewaan yang begitu banyak oleh nasabah yang menjadi korbannya. Lagi-lagi Pak, seperti ditontonkan kalau hukum kita ini main-main di Indonesia ini Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah di awal tahun 2020 Pak, PPATK sudah mengsinyalir adanya dugaan kasus ini ketika Indosuria tidak menyampaikan laporan keuangannya dan rapat anggota tahun 2019. Lalu yang kedua Pak, jika demikian, apakah PPATK melakukan tindak pencegahan terhadap KSP Indosuria?
bentuk pencegahannya seperti apa. Mungkin PPATK dapat menjelaskan pertanyaan ini secara detail agar masyarakat dengan jelas dapat melihat gamblangnya kasus ini. Karena jujur saja Pak, para korban sudah sangat geram sekali nih Pak, karena begitu banyak korban-korban, mungkin juga banyak sekali di sini yang sudah menjadi korbannya. Saya ingin penjelasan dari PPATK untuk menjelaskan kasus ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan